Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah konten gua kali ini. Jadi ada salah satu pengajian Gus Baha, ya, itu membahas tentang bagaimana cintanya Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair, Mbak Maimun, Allah yarhamu rahmatal abrar ya Rabb. Ya, bagaimana beliau itu Gus Baha ini kan murid dari Mbah Maimun. Ya, mudah-mudahan Gus Baha umur panjang sehat afiat. Lihat bagaimana cintanya Mbah Maimun sama Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Allah yarhamu rahmatal abrar. Kita dengarkan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Matur nuwun sanget rawuhipun Kiai Haji Azaim, Gus Azaim, wonten Sodik sedanten kang kula hormati, wonten Gus Muhas, Rahman Wafis dan kula hormati. Saya nanti memohon sangat Gus Azaim dah khamsata asyara daqiqah cerita kenangannya dengan Said Muhammad dan Said Ahmad. Saya berkali-kali ngatamkan kitabnya Said Muhammad dan faham. Kata faham di sini itu madah tentang Said Muhammad, betapa beliau ngarang dengan bahasa yang mudah. Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubasyarah. Tapi karena itu dikarang dengan al-lughatil fusha dan dikarang dengan jelas, maka kita yang tidak talaki faham. Nomor kali kalau Buat kalian yang belum tahu talaki, maksudnya belajar secara langsung ketemu ya. Jadi Gus Baha itu menyatakan diri beliau faham betul kitab-kitabnya Abuya Muhammad bin Alwi Maliki ini karena ditulis dengan bahasa yang jelas, walaupun tidak pernah ketemu, nggak pernah membuat secara langsung. Ya, beliau faham betul apa yang ditulis oleh Abuya Al-Maliki. Ya, lanjut. Kita madah teng keramatipun Mbah Mun, kula suwun niku niki hadiah kitab saking kula, dilihat halaman tentang keinginan Mbah Mun ini dikarang 8 tahun sebelum beliau wafat. Terus itu saged dilihat kita nanti cerita-cerita senengnya Mbah Mun tentang Sayyid Muhammad, halaman 17. Teman-teman ya, 17. Sudah ketemu ya? Ini perlu dicatat bahwa Mbah Mun ketemu terakhir Sayyid Muhammad niku 1422 sama 23. Kalau wasif Bismillahirrahmanirrahim, beliau cerita ini 8 tahun sebelum Mbah Mun wafat. Beliau saat itu sudah menulis hadhihi at-tawsiyat allati kanat mafkharatan azimah li asal maulal karim aisma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i hadil bait alladina khassahum bil khassa la ya'lamu aghamataha illallah ta'ala. Jadi harapan besar beliau akan bersamakan, dikumpulkan dengan hamalatil ilm, dan beliau khususnya memuji ulama ahlil bait. Dan setelah 8 tahun itu beliau wafat dan ditakdir dimakamkan dekat Abuya Sayyid Muhammad.
Jadi ini keinginan-keinginan Mbah Mun yang ditulis dan dikabulkan Allah secara zahiran wa batinan. Jadi secara batin tentu beliau secara maknawi andaikan dimakamkan di sarang pun beliau pasti ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa syuhada'i sholihin. Tapi beliau juga dituruti secara zahir juga, yaitu dekat Sayyid Muhammad dan keluarga besar Abu Ya Al-Maliki. Karena beliau ngendikan ayat ma'a nafsi. Nafsi itu lebih ke fisik. Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara roh itu pasti al-arwah junudun majannada, tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik. Nah, ngukur mahabbah beliau kepada Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, saya beri contoh beberapa halaman, saya nanti memberi minimal 3 halaman ya. Betapa beliau akhir-akhir itu harfan bi harfin, kodaman bi kodaman, sama sekali nggak dirubah takbir yang dari Sayyid Muhammad. Ini sama lihat halaman 21 ya, halaman 21 yang mulai wa ukhilul mujaz. Setelah itu as-sanatul muttasil, terus 3 dari bawah wa ukhilul mujaz. Ini di Abu Ya halaman 16. Ini kan tulis fi syaifina halaman 4 yang ini kan benar-benar wa ukhilul mujaz ala sadati al-mukhtasar alati dominatu asan itu kutub as-sittah. Iya, sama sekali tidak ada di situ. Saya baca ya, beliau menyebut tentang Sayyid Muhammad, padahal beliau itu muridnya Sayyid Alawi, tapi memuji Sayyid Muhammad qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-ulama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi beliau memuji Sayyid Muhammad dengan begitu takdimnya qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-ulama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi Mbak Maimun itu menyebut Abu Ya Maliki itu, walaupun Mbak Maimun itu sebetulnya murid dari Sayyid Alawi, abahnya Abu Ya Muhammad bin Alwi. Dia bilang menyebut namanya Abu Ya Maliki ini, Abu Ya Muhammad ini, sebagai guru beliau, guru dari murid-murid beliau, guru dari anak-anak beliau. Istimewa. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya mereka semuanya. Amin, amin, amin. Lanjut ya. Beliau ketika cerita sanad wa ukhilul mujaz, artinya ukhilu itu diikhalahkan. Saya tidak perlu nulis sanad lagi, karena sanad itu untuk al-mujaz, bacanya al-mujaz karena dari fi'il madhi ajaza. Jadi mujaz itu yang dikasih apa? Ijazah ala thabati al-mukhtasar alladhi dominat wa asanidu kutub as-sittah. Nah, ini terus bisa dilihat lagi dengan di halaman berapa itu? 22. Di Sayyid Muhammad ini sekaligus disaksikan Gus Azaim di Sayyid Muhammad halaman 36. Ini mulai wa ukhiluhu fi tafsiril asanid alal kutub. Yang wa ukhilu fi tafsiril asanid alal kutub al-musannafah. Iya dalbab wa ya kutubul faris wal asbab. Sama sekali tidak ada yang gitu. Terus wa akhusu bi dzikri minha asyruha fi al-maqam wa akhusu bi dzikri minha asyruha fi al-maqam. Jadi saya sangat hati-hati di sini di sesina halaman ini. Kemudian ini kan yang kita sudah sahabat dulu, alif tusari dalam masjid. Itu semuanya harfan kita punya. Jadi enggak indah kita sahabat itu cuma subhanallah. Terus ini cerita ya mahabbahnya seorang Mbah Maimun, guru kita semua kepada Sayyid Muhammad, sampai beliau yang biasa bahasa Arab fusha dan menukil fil makna atau fit tasarruf. Tapi kalau sudah dengan kitabnya Sayyid Muhammad, semuanya itu intaha bi hurufi, satu huruf pun nggak ada yang dirubah. Jadi ini agak unik bagi saya, ini luar biasa. Jadi ini tasarruf kita, kenangan kita. Terus yang terakhir, saya kemarin belajar ad-da'watut tamah, karena beliau menghentikan di Al-Iqdul Farid wa nakhtimu hadil wasiyah sampai seterusnya. Wa in arada ma'rifat at-tariq al-khassa wal adab al-masyru'ah fa ilzam mutala'ah ad-da'wat at-tamah wa la yaktasiru ala sartiha bi qasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi di antara pesannya Sayyid Muhammad enggak boleh ngaji khataman kilatan kalau di sini. Wa la yaktasiru ala sartiha bi qasdi tabarruk kama yaqulun. Walakin yaj'alu ammahu fahman wa tafhiman fatilka barakatuha al-haqiqiyah idza taronat bil amal. Jadi beliau berpendapat niat ngaji nanti faham dan memahamkan orang lain, tidak cukup iktisar ala sardiha bi qasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi beliau termasuk titik yang khataman tapi tidak faham.
Karena itu dikritik, alhamdulillah kita yang tidak khataman, yang tidak paham. Jadi ya, tapi ini cerita apa? Dan saya ini tahadus bin nikmah. Semua kitabnya Abuya dan paling tidak kebanyakan. Saya cara sinau itu tak takriri karena memang saya butuh istilahnya kalau dalam kitab Misdaku Dalik. Misalnya Ahwala Mbah Mun yang sering datang ke Umarok misalnya. Ternyata di kitabnya Sayyid Muhammad di judul Imam dari Hijrah Malik bin Anas halaman 79 beliau menghentikan waqala haqqun ala kulli muslimin. Ini ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya tak baca haqq, atau ini ada harokatnya tak baca haqqun. Haqqun ala kulli muslimin aw rasulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi wal fiqhi ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu fa idza tasafal alim bidzalika fa huwa al fadlu alladhi la ba'dahu fadlun. Fatana yu'tabaru hadha fadlan 'aziman ulama lidha yajibu alim ayazuru umara min ajli ayakunu fi safil ulama. Fayasula tatbiqu ma ja'a fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu, laula anni atihim ma ra'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil Madinah sunnatan ma'mulan biha. Jadi barokahnya kiai-kiai dekat Umarok paling tidak ada sholat, ada masjid, ada akidah ahli sunnah apa? Ini saya ceritakan ke teman-teman karena yang dihafali biasanya wasarul ulama mayatuna babal Umarok. Jadi supaya ilmunya dua lah. Ada yang riwayat mayatuna, ada yang riwayat mayati. Itu kalau mayati berarti mura'atul lafzi, kalau yatuna mura'atul makna. Jadi beliau jelas ngendikan artinya ketika Syekhina Kiai Maimun kerso tarbiyah kepada Umarok, memang dari diantara yang didahulukan Sayyid Muhammad hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi. Itu ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarr. Mungkin yang membedakan kita kan ngajukan proposal, tapi yang jelas itu sama-sama masuk di sultanin. Ya, kalau tidak bisa persis ya niru masuknya. Tapi jelas itu ini untuk pembandingan. Jadi ya bentar, minta maaf Gus. Jadi ulama datangin Umarok itu yang paling penting adalah niatnya ke sana. Niatnya ke sana itu adalah ngasih tahu yang benar dan mencegah dari yang buruk-buruk. Ya, kata Gus Bah, ya kalau sekarang kan cuma ngambil masuknya aja, proposal gitu. Tapi nyampaikan yang benar atau yang hendaknya ya itu masing-masing Gus Bah, insyaallah. Mudah-mudahan umur panjang Gus Bah, sehat afiat. Amin. Lanjut. Ini termasuk khataman ketiga saya kitab Syariat wal Khalidah. Khataman kedua saya ini alam itu saja. Kemarin ada rektor UI ke sini ya tak ikut khataman Syariat. Oh ini ada jenengan. Dan ini nanti kalau mohon entah berapa menit terus saya cerita kenangan dengan Abu Hasan Muhammad. Yang jelas kita yang tidak mubasyarah, tidak talaki itu paham karena beliau mengarang dengan al-lughatil apa? Fusha dan kita nyaman. Saya tidak pernah iskal baca kitab beliau karena saya pernah baca Syariat wal Khalidah Hatam, Qawaid Asasiyah, terus Malik Imami dari apa? Hijrah, terus Fahmun Nusus, Manhajus Salaf Fahmin Nusus. Banyaklah kitab beliau yang saya baca dan semuanya itu nyaman, enak, jadi enggak ada masalah. Dan ini bukan madhah saya tapi madhah betapa beliau punya keahlian manhaj yang bisa tafhim, punya kemampuan ibanah seperti abahnya punya kitab Ibanatul Ahkam. Nanti kalau suwun doa dening Kiai Mansur. Masya Allah Gus Bah, terima kasih. Jadi Gus Bah ini menceritakan bagaimana alimnya Abuya Maliki, betapa cintanya Mbah Maimun, dan Gus Bah aja sendiri memang orang alim sampai beliau menyatakan ya, beliau ini salah satu ulama yang gua walaupun sama ya, gua nggak pernah talaki langsung dengan beliau, akan tetapi pengajian-pengajian beliau itu gua ikutin gitu karena memang bagaimana cara beliau menyampaikan itu enak gitu. Nah ini ada hubungannya nggak sama nasab? Ada sayang. Ini tentang Abuya Habib Muhammad bin Abi al-Maliki al-Hasani. Okay? Abuya Maliki beberapa kali datang ke Indonesia. Ya katanya Imad pernah ngomong tentang Abuya. Ya Abuya ini bukan Ba'alawi, dia dari al-Hasani. Betul. Abuya al-Maliki memang bukan dari Ba'alawi. Beliau Sayyid dari al-Hasani. Ya alhamdulillah kebetulan umi gue dari al-Hasani. Ya jadi nah, akan tetapi bagaimana Abuya Maliki terhadap Ba'alawi itu penting.
Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nih rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya Maliki. Ya, ini kalau nggak salah tahun berapa nih ya? Tahun 80-an lah ini. Ceramah Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Majlis Al-Habib Ali Kuitang. Ya, jadi orang yang disebut Gus Bah tadi yang dicintai oleh Mbak Maimun itu datang ke Habib Ali Habsyi Kuitang. Ya, beliau nih. Nah, begini beliau terhadap Habaib Alawi. Lah kok ada imat. Kalian mau ikut siapa sayang? Kita lanjutin ceramahnya Abuya Maliki dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجتمع إن شاء الله لله وفي الله، وأن يجعله مجتمعا مرحوما بالخير والبركة، وأن يجعلنا من المتحابين فيه يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan kita adalah termasuk perkumpulan yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mutarjimnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Walid, ya, anaknya Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf Bukit Duri. Nah, yang begini mau dibatalin sama Imat. Lanjut dikit aja nih, cuma 3 menit ya Allah. نجتمع في هذا اليوم المبارك السعيد بإخواننا وأحبابنا من المسلمين في ساحة هذا المركز المبارك الميمون، المركز الإسلامي، وفي مجلس هذا المجلس السلفي العظيم الذي أسسه على تقوى من الله ورضوان سيدنا الإمام العارف بالله المرحوم الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي. فهذه بركات عظيمة متتالية مستمرة نستمطرها ونأخذها ونستمدها ببركة هذا المجلس المبارك. Amin. Abuya Maliki ya itu menyebut di majlisnya Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi itu dengan sebutan pengakuan terhadap kemuliaan dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Sohib Kuitang. Nah, ini terjemahannya kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat majlis yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah didirikan oleh seorang imam, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita kumpul pada hari ini dan pada hari-hari yang lain ialah untuk mengambil keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, untuk mengambil keberkahan daripada majlis taklim yang semacam ini. Abuya Maliki yang tadi dibahas sama Gus Bah, begini sikapnya terhadap Habaib Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang Bahalawi, yang tadi diceritain sama Kiai Sancang tadi yang bantu Soekarno. Iya di Kuitang. Ya Allah, lanjut ya Allah, enaknya kita dengarnya ya Rabb. ولا شك أن بقاء هذا المحفل وحضور هؤلاء الإخوان وإقبال هذه الأمة من المسلمين على هذا المجلس لا شك أنه دليل الإخلاص الصادق الذي عليه تأسس هذا المجلس وعليه قام هذا المحفل وعليه كان أولئك الأقوام رضي الله تعالى عنهم. Saudara-saudara, kita tidak ragukan lagi bahwasanya pertemuan kita dan hadirnya kita pada tempat ini ialah karena kita hadir di tempat ini
adalah karena keikhlasan hati-hati kita. Jadi kita ada pada tempat ini pada setiap waktu majelis taklim karena memang kehadiran kita ini didasarkan karena ikhlas. Begitu juga kehadiran daripada orang-orang tua kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu yang mendirikan ini majelis yang dasarnya semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu sayang cuplikannya cuma segitu ya guys ya. Nah, jadi dari sini juga kita udah mengambil pelajaran luar biasa ya. Bahwasanya sekelas Abuya Muhammad bin Abdul Al-Maliki itu sangat menghormati dan mencintai Habaib Ba'alawi. Mengakui, menyebut dengan Sayyid, bahwasanya Habaib Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita mendengarkan penjelasan Gus Baha, murid Mbah Maimun, betapa beliau cintanya kepada Abuya Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani. Nah pertanyaannya kita sekarang, nah ini sampai Mbah Maimun itu datang ke Mekah ya, datang ke Mekah. Terakhir ini ada video kenangannya, Masya Allah Mbah Maimun, Insya Allah kita dapat keberkahan dari Mbah Maimun, Insya Allah, amin. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum Allahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Allah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wa minta maaf kalau ada salah. Kalian jangan mau dipecah belah sama fitnah akhir zaman yang mengatakan bahwasanya Habaib ini, Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Ulama-ulama ini kurang bukti apalagi. Gus Baha, ulama yang masih hidup, menerangkan tentang bagaimana gurunya cintanya kepada Abuya Maliki dan bagaimana Abuya Maliki terhadap Habaib. Jangan mau dipecah-pecah. InsyaAllah Allah hidupkan di dunia kita bersama cinta kita kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Allah matikan kita dengan cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah ya Rabb, Allah kumpulkan kita kelak di akhirat bersama mereka, bersama datuk-datuk mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Hadza minni wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجتمع إن شاء الله لله وفي الله وأن يجعله مجتمعا مرحوما بالخير والبركة وأن يجعلنا من المتحابين فيه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan kita adalah termasuk perkumpulan yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. نجتمع في هذا اليوم المبارك السعيد بإخواننا وأحبابنا من المسلمين في ساحة هذا المركز المبارك الميمون المركز الإسلامي وفي مجلس هذا المجلس السلفي العظيم الذي أسسه على تقوى من الله ورضوان سيدنا الإمام العارف بالله
المرحوم الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، فهذه بركات عظيمة متتالية مستمرة نستمطرها ونأخذها ونستمدها ببركة هذا المجلس المبارك. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat majlis yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah didirikan oleh seorang imam, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habasyi. Kita kumpul pada hari ini dan pada hari-hari yang lain ialah untuk mengambil keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habasyi, untuk mengambil keberkahan daripada majlis taklim yang semacam ini. ولا شك أن بقاء هذا المحفل وحضور هؤلاء الإخوان وإقبال هذه الأمة من المسلمين على هذا المجلس لا شك أنه دليل الإخلاص الصادق الذي عليه تأسس هذا المجلس وعليه قام هذا المحفل وعليه كان أولئك الأقوام رضي الله تعالى عنهم. Saudara-saudara, kita tidak ragukan lagi bahwasanya pertemuan kita dan hadirnya kita pada tempat ini ialah karena kita hadir di tempat ini adalah karena keikhlasan hati-hati kita. Jadi kita ada pada tempat ini pada setiap waktu majlis taklim karena memang kehadiran kita ini didasarkan karena ikhlas. Begitu juga kehadiran daripada orang-orang tua kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu yang mendirikan ini majlis, yang dasarnya semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم